diri oleh Allah umur kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, dan Allah muliakan kita untuk dapat bermimpi memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di akhir umur kita dihadiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di akhir daripada kehidupan kita di akhirat kita dapat berkumpul bersama Nabi Muhammad dan juga mendapatkan syurganya Allah dengan rahmatnya Allah bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kita membuka pelajaran kitab kita dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah karangan Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, sampai memasuki halaman yang ke-10, masih menjelaskan tentang arkanul islami khamsatun. Selanjutnya disebutkan oleh beliau bagian dari yang kedua, iqamus salati, bagian daripada rukun min arkanil Islam. Yang kita ketahui bersama, makna daripada rukun adalah janibu syai'ul aqwa, sesuatu yang menguatkan bangunan dengannya. Kalau tidak ada sesuatu tersebut, maka tidaklah terjadi sebuah bangunan. Perumpamaan yang saya sampaikan pelajaran yang lalu, kita bisa berada di dalam ruangan Masjid Jami'at Taqwa karena ada tiangnya, ada penyanggahnya. Nah, inilah Islam, di dalamnya ada tiang-tiangnya yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Tidaklah sempurna Islam seseorang kecuali bisa melengkapi daripada tiang-tiang tersebut, rukun-rukun tersebut. Selanjutnya beliau mengatakan iqamus salati, iqamus salati, al-iqamus salah hiya al-mulazamatu wal istimraru ala salawatil maktubat. Yang dinamakan mendirikan salat adalah al-mulazamah, senantiasa mengerjakan salat 5 waktu tersebut dengan secara kontinu, dengan langgeng. Nggak ada kata libur, nggak ada kata capek, nggak ada kata bosan, nggak ada kata lelah. Itu namanya mulazamah, namanya iqamus salah, mendirikan salat dengan senantiasa terus menerus. Jangan mengatakan dulu saya udah pernah melaksanakan salat, atau dari dulu saya udah mengerjakan sholat. Enggak. Terus selama ada hayat di kandung badan, selama kita masih diberikan nafas dalam kehidupan di dunia ini, senantiasa itulah kita melaksanakan, mengerjakan kewajiban yang melaksanakan, yaitu sholat kita. Kita nggak mampu untuk berdiri karena tidak ada kekuasaan kita, dibolehkan oleh syariat untuk kita duduk. Nggak mampu kita berduduk untuk melaksanakan ibadah sholat, kita terbaring, memiringkan tubuh kita ke arah kanan, seperti orang meletakkan mayit di dalam kuburnya, dihadapkan ke kiblat. Nggak mampu kita terlentang, ditinggikan sedikit kepala kita menghadap kepada kiblat. Nggak mampu juga hadapkan telapak kaki keduanya menghadap ke kiblat. Nggak mampu juga dengan isyarat, dengan gerakan yang sekiranya kita bisa berucap dengan ucapan kita melaksanakan ibadah sholat. Nggak mampu juga dengan hati di dalam mengerjakan ibadah sholat. Nggak mampu juga, nah baru dah disolatin udah kagak mampu semuanya. Nah, ini makna al-iqamus salah. Jadi melazimkan mengerjakan ibadah sholat secara istimrar, terus menerus. Jangan pernah terbesit di dalam pikiran kita, dulu saya udah sholat, saya udah sholat tadi zuhur, sekarang asar, udah cukup deh. Enggak. Udah dari dulu 5 waktu, sekarang kurangin deh jadi 3 waktu. Nggak ada. Terus bersabar dalam melaksanakannya. Maka kata Allah dalam Al-Quran memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak, memerintahkan kepada keluarganya, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah untuk keluargamu, wahai Habibi Muhammad, perintahkanlah keluargamu melaksanakan ibadah salat
dan bersabar dalam melaksanakannya. Sabar. Berapa lama kira-kira kita sholat? Kita kalau nggak berjamaah Pak, hadirin sendiri nih kita sholat, ada setengah jam kita sholat. Cakep banget sholat setengah jam. Ya, kurangin deh 10 menit, 20 menit, ada 20 menit. Oh enggak, 10 menit. Wah, kadang-kadang kita lebih cepat lagi. Kita dikasih waktu sama Allah sehari semalam 24 jam. Diminta kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Satu waktu itu nggak sampai kita lebih dari 10 menit. Kadang-kadang kurang, iya, cepat. Dikali 5, cuman taruh kalau 10 mah sama wiridnya, sama zikirnya, sama doanya 50 menit dalam sehari semalam. Dikasih kita 24 jam dikali 60 menit, satu jam. Hitung sendiri pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka disuruh kita untuk bersabar, mulazamah, terus menerus, ya. Wal istimrar ala salawatil maktubat, dalam salat-salat yang 5 waktu. Nah, as-salah lughatan ad-du'a, wa syar'an aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslimi ghaliban. Ya. Adapun salat maknanya adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam secara umumnya, ghaliban. Ya. Karena ada salat yang hanya dengan ucapan saja, nggak pakai gerakan. Orang yang sudah berada dalam keadaan payah, sakit, dia cuma bisa Allahu Akbar tapi nggak ada bergerak. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhana rabbil, cuman nggak ada gerakan, ucapan doang. Ada yang cuma gerakan doang tanpa ucapan. Siapa? Mereka yang abka, tidak bisa berbicara, bisu, tunarungu, dia hanya cukup untuk mengerjakannya dengan gerakan. Makanya disebut ghalib. Umumnya makna salat adalah setiap ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, umumnya. Karena ada lagi nanti di luar keumuman, seperti orang yang tadi hanya berbicara, dia tidak bisa melakukan pekerjaan salatnya, atau dia hanya bisa bergerak tanpa bisa berbicaranya. Jadi ada pengecualiannya. Wa hukmu tarikus salatin kana tarkuhu laha juhudan fakafir wa illa fa'asi. Maka hukum meninggalkan ibadah salat, kalau misalkan dia sudah mendapatkan perintah aqil baligh mukallaf namanya, sudah ada syariat di dalam dirinya, maka kalau ditinggalkannya secara juhudan, secara dia terang-terangan, kenapa anda tidak sholat? Enggak ada, sholat udah enggak wajib buat saya, maka hukumnya dia kafir, keluar daripada Islam. Wa illa fa'asi, kalau dia enggak secara juhud, secara terang-terangan, secara dia mengatakan hal itu secara jelas kalau sholat tidak wajib buat dia. Kalau dia cuman, kenapa anda kok masih belum melaksanakan sholat? Oh ya Allah, waktu sebentar, dunia hanya sesaat, ini dikit lagi kita masuk waktu isya, anda belum melaksanakan sholat. Ayo, aduh saya males, aduh saya berat deh, saya lagi repot, aduh saya lagi banyak kesibukan. Tapi tahu sholat itu wajib buat dia, tapi dia masih berani meninggalkannya karena hal-hal melalaikan dia, maka itu fa'asi, maksiat. Dan gak sembarangan hukumnya, hati-hati meninggalkan salat. Na'udzubillah min dzalik. Man taraka as-salata muta'ammidan kutiba lahu ismuhu ala babi jahannam fulan ibnu fulan la budda min dukhulin nar, atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meninggalkan salat muta'ammid, secara sengaja, dituliskan namanya fulan bin fulan, nama yang meninggalkan salat. Di mana dituliskan? Di atas pintu neraka jahanamnya Allah. Harus dia masuk ke dalam neraka karena berani meninggalkan sholat secara sengaja dan terang-terangan, maka dituliskan namanya dan juga nama kedua orang tuanya, nama orang tuanya fulan bin fulan, masuk ke dalam pintu neraka, masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi maksiatnya, tapi maksiat yang besar. Wa ita'uz zakati, ita'uz zakah ay i'ta'uz zakah lil mustahiqin.
Yang selanjutnya adalah ita'uz zakah, mengeluarkan, dalam bahasa Arab disebut i'ta'u, yaitu mengeluarkan zakat, memberikan zakat bagi mereka yang berhak menerimanya. Az-zakatu lughatan an-nama'u wa tadhiru. Yang disebut zakat secara bahasa adalah bertambah dan mensucikan. Jadi kalau kita keluarkan zakat dari harta kita, itu bertambah harta kita karena mendapatkan keberkahan dari Allah dan mensucikan harta kita yang lainnya. Ya, barakallahu fima atait, ya, wa bima abaqait, juga diberikan oleh Allah keberkahan dan disucikan, ditambahkan oleh Allah dengan apa yang dikeluarkan olehmu daripada hartamu. Itu kan kita doanya begitu tuh. Kalau ada yang orang ngeluarin zakat, insyaallah. Wa syar'an ismun lima yukhraju min malin aw badanin ala wajhi makhsus bi niyati makhsusah. Zakat secara syariat artinya adalah bagi istilah bagi mengeluarkan harta, yaitu mal, wal fitrah, yaitu badan, aw malin aw badanin ala wajhi makhsusin bi niyati makhsusah, dengan jalan tertentu dan dengan cara tertentu, ada niatnya. Tuh namanya kalau zakat kayak begitu. Kalau yang sunnah namanya sedekah. Kapan waktu saja, dimanapun saja, berapapun hartanya atau berapapun nominalnya kita keluarin, itu namanya sedekah. Tapi kalau yang namanya zakat itu ada ketentuannya, ada nisabnya, ada syarat haulnya, ada harta apa yang dikeluarin, itu namanya zakat. Tapi kalau sedekah nggak pakai deh, udah saya punya rezeki saya keluarin, itu namanya sedekah yang sunnah. Tapi sedekah yang wajib yang disebut dengan zakat itu ada ketentuannya, ada cara-caranya, ada syarat dan ketentuannya. Hartanya, harta apa aja yang dikeluarin, berapa yang dikeluarin, batasannya berapa, tuh begitu. Ya, itu namanya zakat. Lalu yang keempat disebutkan oleh Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, was-saumu Ramadan, dan juga as-saum, puasa di bulan suci Ramadan yang jadi puasa wajib. As-saum lughatan al-imsak, secara bahasa maknanya puasa tersebut adalah mencegah. Wa syar'an, secara syariat artinya adalah al-imsaku an jami'il mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bi niyati makhsusah ala wajhi makhsus. Puasa adalah mencegah seseorang daripada hal-hal yang membatalkan puasanya, daripada terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat yang khusus dan dengan cara yang khusus. Ya, niat tertentu dan dalam bentuk tertentu. Tuh kan dibagi tuh. Yang kita bicarakan ini yang selanjutnya adalah puasa yang wajib. Maka ntar ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya. Jangan hal dicampur aduk. Saya niat puasa yang wajib, niati udah dari malam. Kalau lagi siang, kebetulan belum makan, belum ngopi, ya, belum lagi nyarep bubur, belum lagi makan nasi uduk sebungkus, terus saya mau puasa wajib sekarang, ya nggak bisa. Ada ketentuannya. Imam Syafi'i menentukan di dalam syaratnya ibadah puasa harus yabitu niyatu minal lail, dari malam sudah diniatkan. Kalau kayak gitu gimana? Bolehnya ibadah puasa sunnah. Puasa sunnah walaupun kita belum niat dari malam boleh. Nah, belum ngopi nih, belum ngerokok nih walaupun sebatang, belum makan ini, udah jam berapa sekarang? Jam 8. Nanya bini, udah masak belum? Belum. Kagak ada apa-apaan, udah dah niat puasa aja dah, boleh. Kalau puasanya sunnah. Jadi ada jalan, ada caranya, ada dalam bentuk tertentu. Caranya tertentu, bentuknya juga tertentu. Itu maknanya puasa. Adapun Ramadan adalah huwa syahru tasi'u minal asyhuril arabiyah, bulan yang ke-9 daripada bulan-bulan bilangan bulan Arab. Kita harus tahu tuh, ntar dikit lagi nih. Sekarang bulan apa namanya? Bulan
Juli, bulan Juli. Bulan Arab bulan Juli Hijjah. Wah, karena barengan banget ya. Masya Allah, bulan Juli ini bulan Dzul Hijjah. Tanggalnya juga sama. Sekarang tanggal 20, berarti sekarang 20 Juli, 20 Dzul Hijjah. Kalau Dzul Hijjah udah 21. Karena dimulai daripada ba'dal ghurub. Dimulai ini malam maghrib. Walaupun nasionalnya, syamsiahnya masih tanggal 20 Juli, kalau bulan Arabiahnya Dzul Hijjahnya sudah masuk tanggal 21 karena dimulai dari tenggelamnya matahari. Nah, sekarang Dzul Hijjah bulan keberapa dari bilangan bulan Arab? Hah? Bulangan yang akhir, bulan buncit, bulan paling pojok, paling akhir. Nanti sebentar lagi, beberapa hari ke depan kita akan mengalami pergantian tahun baru Hijriah. Dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, ini disebutkan di sini Ramadan adalah bulan yang ke-9 daripada bulan-bulan Arab. Tuh, jadi kita kalau bisa tandain sesuatu pakai bulan Arab, Pak. Kata bulan-bulannya Rasul. Ya, dimulai dari Muharram. Ingatin kita tulis tuh kalau tanggal lahir kita. Kalau sekarang udah lupa, mungkin tahunya cuman bulan nasionalnya, tahun Masehinya, cari tuh sekarang modelnya ada tuh aplikasinya. Cari Hijriahnya, saya mau tahu tanggal berapa sih saya lahir di tahun Hijriahnya. Tahun berapa Hijriah, bulannya bulan apa, ketemu. Jangan yang kita ingat 12 Rabiul Awal doang. Walaupun bagus, baik perjuangan Rasulullah, kelahiran Rasulullah, awal daripada Rasulullah hijrah dan diwafatkan, bagus 12 Rabiul Awal. Tapi kita juga harus tahu lagi perjuangan Rasulullah dalam permulaan tahun, dijadikan oleh para sahabat awal bulan, awal tahun Muharram. Kenapa? Lalu ada lagi peristiwa 27 Rajab, bulan Rajab, Isra dan Mi'raj, peristiwa tanggal 17 Ramadan. Nah, ini kita taruh tuh dalam diri kita, keluarga kita, biar paham kejadian-kejadian yang terjadi di dalam tanggal-tanggal dan bulan-bulan di tahun Hijriyah atau bulan Qamariyah. Jadi jangan yang kita pahamin 31 Januari ganti tahun Masehi, apalagi yang kita pahamin 17 Agustus, apalagi yang kita pahamin anak-anak muda 14 Februari. Wah, 14 Februari hari kasih sayang katanya begitu. Apalagi yang kita tahu 22 Desember, 22 Januari, apalagi semuanya. Kita tahuin diri kita, dimulai dari sekarang kita taruh apapun kejadian dalam diri kita dalam tanggal Hijriyah. Ya, jadi keberkahan insyaallah buat kita biar kita pahamin semuanya. Jadi Ramadan adalah bulan ke-9 daripada tahun Hijriyah. Wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan yang selanjutnya adalah melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, ya, kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala menuju kepada Baitillahil Haram, Ka'batul Musyarrafah yang ada di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Namun rasanya kalau walaupun haji kita menuju kepada kota suci Makkah, yang disitulah pelaksanaan syariat ibadah haji, namun tidak afdal rasanya kalau kita tidak berziarah kepada pemangku syariat dari Allah Subhanahu wa taala, junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Gitu. Ya, kan ibadah haji cukup di kota suci Mekah. Tawaf adanya di kota suci Makkah, sa'i adanya di kota suci Makkah, Arafah adanya di kota suci Makkah, Mina adanya di kota suci Makkah, adanya di sini. Udah cukup, habis haji pulang. Ada nggak model begitu? Banyak. Gampangin, padahal nggak kenal haji, nggak kenal sholat, nggak kenal puasa, nggak kenal zakat, kalau bukan karena baginda besar Nabi Muhammad. Ada orang, Pak, di zaman, ya, di kota Tarim di Hadramaut itu ada orang nangis bersedih. Dia ini bukan yang nggak mau ziarah kepada Rasulullah, karena memang sesuatu hal yang mengharuskan dia kembali ke kota, ke Hadramaut, ke Yaman.
Dia nangisin diri dia nyeselin, kenapa ya Allah nggak bisa ziarah ke makam Rasulullah, sedih dia. Nggak lama sambil menangisi perjalanannya tersebut kembali, dia bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Rasulullah, ya fulan, batarja ila Tarim, kau akan kembali ke kota Tarim. Amma tadri ziarah gabar waladi haddad untuk 70 hajah. Engkau tahu enggak, engkau ini pengen kembali ke Tarim, kau ziarah ke makam cucuku Al-Habib Abdullah Haddad, guru daripada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, pengarang kitab yang saat ini kita baca kitabnya, itu dikabulkan 70 hajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi langsung yang ngomong. Tuh, disampaikan dalam mimpi orang tersebut. Dia sedih, enggak tertawa, enggak tersenyum, enggak girang dengan tidak berziarah ke makam Rasulullah. Karena Nabi semuanya. Dalam syariat kita yang kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama raaitumuni usalli, khudhu anni manasikakum." Katanya Rasulullah, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ambil dariku manasik kalian dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah." Nabi contoh yang baik, karena sudah dicamkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah berada dalam diri Nabi Muhammad adalah tauladan, adalah panutan yang terbaik untuk diri kalian. Udah, semuanya. Makanya di sini walaupun dikatakan melaksanakan ibadah haji ke Baitillahil Haram, ke Ka'bah, bagi siapa yang mampu melaksanakannya, tetap ya kita ziarah, melaksanakan ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hanya di dalam arkanul Islam ini yang terakhirlah yang dikatakan manistata'a ilaihi sabila. Kalau yang lain semuanya kerjakan. Syahadatu alla ilaha illallah, iqamus shalah, itauz zakah, wa shaumu ramadan. Ini Anda mampu enggak mampu, kalau sudah datang kewajibannya jalankan. Tapi untuk haji, manistata'a ilaihi sabila, bagi yang memiliki kemampuan dalam menjalankannya. Tuh, semuanya pengen, tapi bagi yang mampu, ada kafaahnya di situ, ada cukupannya apa enggak untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ma'al ikhlasi wa tasdiq, dan juga menjalankannya tersebut bersamaan atau disertai dengan keikhlasan dan juga pembenaran, ya. At-tasdiq huwa al-qabul wal insyirah. At-tasdiq maknanya adalah al-qabul, ay qabulu qalbi lidzalika wa insyirahu bihi. Ya. Maknanya adalah qabul di sini menerima dengan berlapang dada. Ya. Menerima dalam hati dan menjalankannya dengan berlapang dada tanpa ada paksaan. Itu ikhlas namanya, ya, karena Allah, enggak karena pengen dipuji, enggak dia menjadi tinggi, direndahkan, dia tidak menjadikan dia jatuh. Kenapa? Dia amal karena Allah, amal ikhlas liwajhillahi ta'ala, karena memang syariat yang diperintahkan oleh Allah seluruhnya Allah perintahkan dalam keadaan wajib penuh dengan keikhlasan karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Itulah merupakan ketetapan agama Allah yang lurus, yaitu tidaklah Allah memerintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha, melainkan untuk menyembah kepada Allah mukhlisin, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga at-tasdiq, dengan penuh pembenaran, begitu. At-tasdiq, kalau al-ikhlas tadi adalah takhlisul amali an syawaibir riya, memurnikan amal daripada segala macam yang dapat mengotorinya dalam hal keriaan. Itu ikhlas tadi, amal li wajhillah. Kalau at-tasdiq, pembenaran dalam hati, penerimaan, qabul, jadi nyaman ngerjainnya itu. Dalam melaksanakan ibadah salat,
begitu mendengar kalimat adzan berkumandang, ya Allah senang. Itu Nabi itu Pak nyontohin kayak begitu. Nabi mengatakan kepada sahabatnya, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan penghibur hatiku, pelipur laraku adalah salat. Jadi Nabi salat senang. Bahkan disebutkan dalam riwayat hatta tatamarraqa gadamai, sampai bengkak-bengkak kakinya kalau udah melaksanakan ibadah salat. Nah, kita sebagai umatnya kaki kita udah bengkak belum dalam salat kita? Hah? Bengkak ya Ustaz kalau lagi asam urat kambuh begitu. Ya Allah, kemarin kali kebanyakan makan jeroan, keenakan, gak lupa. Punya asam urat, tahu-tahu nggak bangun sholat. Ditanyain jamaah ke masjid kemana? Waduh, asam urat lagi tinggi. Kalau Rasul saking enaknya, nikmatnya dalam melaksanakan sholat, sampai bengkak kakinya. Beliau yang mengatakan, jadikan oleh Allah pelipur daripada hatiku, penyenang daripada kegundahanku. Itu dalam keadaan sholat. Kayaknya kita at-tasdiq itu pembenaran, gobul dalam pelajaran kita, dalam amalan kita. Begitu kan, Allah kasih jalan yang gampang bagi orang yang menjalankannya dalam keadaan membenarkan apa yang Allah janjikan buat dia dalam amal salehnya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dua dalam surat Al-Lail itu disebutkan. Fa amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa yang melaksanakan ibadah dan memberikan hartanya, wattaqa, dan juga bertakwa kepada Allah. Ini kita dalam masjid at-taqwa, dalam bertakwa kepada Allah. Amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan membenarkan janji yang Allah berikan kepadanya, maka kata Allah fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami berikan kepadanya jalan yang mudah. Dijalani dalam kehidupan dunia ini gampang aja. Hidupnya nikmat, enak. Pada orang pada sibuk, pada kebingungan, kita maghrib di masjid, nungguin waktu salat di masjid, enak. Orang pada kebingungan di jalan macet, punya duit banyak tapi mikirin juga utang gimana, mikirin gimana caranya ngeluh. Udah kita makan sekarang ada, besok rezekinya ada kita makan. Aduh, nikmat itu ya, enak. Tapi kata Allah, lalu wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sebaliknya, orang yang bakhil enggak mau memberi, wa amma man bakhila wastaghna, dan juga merasa dirinya cukup udah, ya. Wa kadzdzaba bil husna, juga dia mendustakan, tidak membenarkan daripada janji yang Allah berikan kepadanya, maka Allah berikan kepada dia jalan yang sulit, sumpek, risau, mumet, apalagi semrawut. Hidupnya dalam kehidupan dunia itu, waduh, apa namanya, usut. Masya Allah, ya, dia sendiri yang jalanin. Makanya kita benarkan dah pembenaran daripada janji Allah. Lalu hadirin, kata Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, faman lam yakun mukhlisan fahuwa munafiq wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi fahuwa kafir. Barang siapa yang tidak ikhlas dalam menjalankan amal perbuatannya, rukun Islamnya, maka ia golongan orang-orang munafik. Allah, nggak ada keikhlasan dalam menjalankan amal perbuatan tersebut, yaitu arkanul Islam, maka dia golongan orang yang munafik. Siapa itu orang yang munafik? Munafik adalah walladzi yudhirul Islam wa yukhfil kufur wa yukhfil kufri. Orang yang terang-terangan dalam keadaan Islam, menyembunyikan kekufurannya. Munafik. Dahulu ada tuh di zaman Rasulullah, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, yang menggembosi dakwah Nabi Muhammad, yang menggerogoti daripada dakwah Rasulullah dari dalam. Akhirnya nampaknya Islam, tapi di belakangnya dia memusuhi Rasulullah SAW dalam akidah. Ada namanya akidahnya itu, dia menyembunyikan kalau dia dalam kekufuran, dalam kekafiran. Nah, sekarang perbuatan orang-orang munafik seperti apa? Ya disebutkan dalam hadis oleh Rasulullah,
ayatul munafiqi thalathatun idza haddatsa kadzdzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada halafa. Atau kama qala Nabi. Tanda-tanda ciri-ciri daripada orang munafik disebutkan 3. Bila dia berkata dia berdusta. Oh, hati-hati. Karena ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah orang beriman itu bisa mencuri? Bisa. Orang mukmin itu dia bisa, ini bisa, dosa bisa. Tapi ketika ditanya oleh sahabat apakah orang mukmin berdusta, tidak. Nggak ada itu dusta. Ya, tutup pintu kedustaan dalam diri kita. Jangan sekali-kali berani berbuat dusta. Karena ciri salah satunya di antara tanda orang-orang munafik adalah idza haddatsa kadzdzaba. Kalau dia ngomong dia bohong. Wa idza tumina khana, kalau diberikan amanat dia khianat. Bila tidak mampu menjalankan sebuah amanah, lebih baik lepas. Lebih baik berikan, serahkan kepada yang mampu. Kalau enggak jangan. Lalu yang ketiga, wa idza wa'ada khalafa. Kalau janji dia ingkari. Gampang banget ngejanjiin orang. Gampang banget memberikan pengharapan ke orang. Orang dibuai dengan cara janji-janji. Jangan. Kalau nggak bisa dan nggak mampu mengingkari, kita minta maaf. Ya. Jangan kalau janji itu udah pasti dah. Besok kita ketemu ya pasti dah. Lah pasti jangan. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Janganlah sekali-kali engkau wahai Habibi Muhammad ketika melakukan atau mengatakan kepada seseorang pasti melakukan esok hari, pasti jangan. Illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Jadi kita begitu tuh. Kalau ada janji ada orang, maafin ya, insyaallah ya, insyaallah. Saya sih nggak janji insyaallah, kalau ada kemampuan saya bisa, insyaallah tuh terus tuh. Udah pasti deh, nanti kayak nggak tahuan aja. Udah pasti, pasti jangan. Kita ada janji sama orang kayak begitu, tahu-tahu gimana? Nggak bisa bangun misalkan, nggak bisa keluar, ya. Saya ada janji nih sama Bapak bulan nih ketemu di Masjid At-Taqwa. Saya udah ngomong lagi pasti datang. Nah, ngomongnya sih pasti. Ngomong dengan insya Allah jika kan Allah menghendaki. Kita di sini semuanya nih hadirin bisa kumpul bersama di Masjid Jami At-Taqwa karena kehendak Allah. Karena Allah menginginkan kita untuk berkumpul bersama. Ada yang pengen banget hadir, Allah nggak berkehendak, nggak bisa, nggak bisa. Ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah dalam agama, diberikan pemahaman. Di dalam beragamanya dia pengen diberikan kebaikan, diberikan pemahaman dalam ilmu agama. Kebaikannya Allah kasih. Karena Allah yang menginginkan kepada seseorang. Tuh ya. Jadi jangan sampai tuh kalau nggak melakukan perbuatan ini dengan ikhlas maka tergolong munafik. Wa man lam yakun musaddiqan bi qalbihi fa huwa kafir. Dan barang siapa yang tidak meyakini dengan kebenaran dalam hatinya, maka dia tergolong golongan orang kafir. Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati ya. Arkanul Islami khamsatun, syahadatu alla. Udah anda nggak perlu syahadat lagi. Syahadat diperlukan? Nggak usah. Dalam hati nggak itu ngelakuin lama bisa jadi kafir. Iqamus salah artinya mulazamah wal istimrar fi salah, senantiasa terus menerus continue dalam melaksanakan ibadah salat. Nggak ada udah buat saya mau salat udah nggak perlu lagi. Ucapan itu dari hati, yakin, keyakinan kalau dari hati kafir. Nggak ada pembenaran dalam hati kafir. Semuanya. Maka kata ulama disebutkan in kunta ta'sillaha wa annaka tarahu annallaha yaraka wa annaka mustahzi'un binadharillah wa in kunta ta'sihi wa annaka tara annallaha lam yaraka wa annaka kafirun. A'udzubillah min dzalik. Kata para ulama, seandainya engkau wahai seorang manusia berbuat maksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah, dan engkau berpandangan dan engkau melihat bahwa Allah ini melihat engkau, nih udah tahu berbuat dosa dan tahu kalau Allah melihat dia, engkau lagi sedang mengolok-ngolok Allah Subhanahu wa taala, mengejek Allah, menghina Allah. Tapi sebaliknya juga,
Kalau engkau berbuat dosa dan maksiat, meninggalkan kewajibanmu kepada Allah, menjalankan apa yang dilarang oleh Allah, dan kau berpendapat dan kau memandang bahwa Allah tidak melihat engkau. Ini saya ngelakuin ini nggak ada kamera CCTV ini. Saya ngelakuin ini Allah kayaknya nggak tahu nih. Yakin dalam hatinya bahwa Allah tidak melihatnya, kata para ulama, engkau sudah dalam keadaan kafir. Karena apa? Karena menghilangkan satu sifat Allah yang maha mengetahui dan maha melihat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi harus tertanam dalam diri kita pembenaran dalam menjalankan amal ibadah, baik arkanul Islam, kewajiban kita kepada Allah, ataupun larangan Allah yang kita jauhkan. Benar-benar melakukan hal ya di dalam hati kita membenarkannya, karena kalau tidak membenarkan diri dalam hatinya, maka ia golongan orang kafir. Walladzi lam yasduq bi risalatin nabi sallallahu alaihi wasallam ya kulliha au ba'dihha. Dialah orang yang tidak mempercayai risalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya atau sebagiannya. Jadi kalau nggak membenarkan tuh, kayaknya lebih baik kita jalanin semuanya, hatta itu sunnah. Kalau sunnah kita jadikan wajib, cakep banget kan? Oh, sholat nih qobliyah, ba'diyah, enggak, buat saya itu wajib, bukan sunnah. Cakep. Tapi kalau sholat yang wajib dikatakan sunnah, ini yang dipermasalahkan. Jangankan satu kewajiban sholat, setengah aja, sebagian aja deh. Sholat kan ada yang wajib, ada yang sunnah, ada rukun, ada sunnah. Saya sih nggak tahu, saya anggapnya semua sunnah, batal sholatnya. Tapi enggak, kalau saya pengen sunnah semuanya jadi wajib buat saya. Atau cuma ngangkat tangan doang, Allahu Akbar, angkat tangan yang dikatakan sunnah, enggak, bagi saya itu wajib. Bukan takbirnya, takbir wajib. Oh, itu cakep. Tapi kalau enggak tahu mana sunnah, mana wajib, tapi dikatakan itu sunnah semua, batal sholatnya. Tuh. Apalagi semua rukun Islam yang disebutkan tadi 5 ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayahnya. Insyaallah kita lanjutkan bacaan kita dengan aslul iman ya dalam pertemuan yang akan datang.